Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan pelajari beberapa materi dengan menggunakan Microsoft Word ya. Di antaranya nanti kita akan bahas bagaimana melakukan formatting dasar di jenis huruf, font ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana formatting kolom, pengetikan kolom, drop cap, dan juga yang lainnya. Oke, ini sebagai bahan materi kita hari ini ya. Kita akan buat dokumen ini menggunakan Microsoft Word ya. Ini judul, kita akan format fontnya, kemudian kita buat pengetikan dokumen dalam bentuk dua kolom seperti ini. Lalu ini ada pengetikan tabel, dan setelah itu kita akan review dengan penggunaan mailing ya. Baiklah, silakan diketik terlebih dahulu dokumen ini menggunakan Microsoft Word ya. Nah, seperti ini. Tuliskan judulnya belajar komputer. Kemudian ini ada satu baris kosong disiapkan, lalu diketik seperti seperti ini ya. Oke. Nah, kita akan format terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di dokumen. Contoh soal ini ya. Yang pertama judul. Ini kalau kita mau ketengahkan, klik center. Kemudian kita cetak tebal. Kalau kita mau perbesar ukurannya bisa menggunakan ini atau klik font size. Gitu ya. Kemudian jenis hurufnya, kalau mau diganti silahkan diganti ya. Misalnya kita ganti dengan ini ya. Oke, berikutnya ini kita blok satu baris alinea ini ya. Ini kita buat rata kanan kiri, klik sini ada justify. Setelah itu kita inginkan pengetikan atau format seperti ini, ada dua kolom seperti koran gitu ya. Maka caranya setelah di blok, klik menu layout. Sana ada menu columns. Pilih two ya, artinya kita buat dua kolom. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita inginkan ada garis pemisah dari dua kolom ini, kita bisa gunakan di sini masih dalam kondisi di blok. Klik di columns, di sini ada more columns. Nah, line between ini silahkan di checklist ya. Kita klik di sini pasti ada checklist, sehingga di previewnya ada garis tengah. Klik OK. Nah, muncul garis pemisah seperti ini. Itu ya, itu untuk membuat atau memformat dalam bentuk kolom ya. Berikutnya huruf B ini besar ya, dengan beberapa baris di huruf B ini. Maka caranya ini kita blok satu huruf B ya. Kemudian klik menu insert. Nah, di sini ada drop cap ya. Nah, kita pilih drop. Jadi ada beberapa baris dalam satu huruf B. Oke, seperti itu. Ini sudah jadi ya. Jadi ini formatting font ditengahkan, kemudian memformat justify separata kanan kiri. Kita bikin kolom, dua kolom di menu layout. Kemudian ada garis ya di line between. Kemudian ini adalah yang B ini jadi drop cap. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan coba buat tabel ya, 3 tabel ini. Kita ketik dulu daftar aplikasi Microsoft Office. Daftar aplikasi Microsoft Office ya. Kita buat sini ada 3 kolom, 4 baris ya. Dari menu insert, ini ada table, 3 kolom, berarti di sini ada 3 kolom, 4 baris berarti kita ke bawahkan sampai dengan ada 4 baris. Kita klik ya, 3 kolom,
4 baris. Kolom pertama nomor, titik. Ini kita berpindah antara kolom bisa dengan menggunakan tombol tab di keyboard ya. Kemudian nama aplikasi, tab, kegunaan. Tekan tab lagi. Ini kalau kita mau rubah ukuran lebar kolom, kita arahkan ke tepat di garis ya, kita klik, geser. Untuk nama aplikasi juga kita perkecil, kita klik, geser. Ini kegunaan juga bisa kita perkecil di sini sampai ada panah kanan ke kiri. Klik, tahan, terus geser. Nomor 1 MS Word ya. Pengolah kata. Tekan tab boleh. Nomor 2 MS Excel, tekan tab lagi. Pengolah angka. Tab lagi MS PowerPoint, membuat presentasi ya. Nah, sekarang tabel ini kita akan format. Yang pertama, kita pastikan judul baris atau judul kolomnya. Ini kita blok, kita ketengahkan, klik center, tebal, bold. Kalau kita mau beri arsiran, warna arsiran, di menu desain ini ada shading. Misalnya kita beri warna arsiran warna hijau seperti ini ya. Ini warna arsirannya. Kemudian berikutnya kita akan coba buat beberapa model garis border ya. Kita blok seluruh tabel ini. Caranya kita klik di ujung ini sehingga terblok satu tabel. Nah, di sini ada di icon borders ya, kita pilih borders and shading. Nah, di tab borders kita lihat previewnya seperti ini. Kalau misalnya kita ingin buat garis luarnya lebih tebal, kita pilih di stylenya ya, misalnya saya pilih ini. Nah, tebal semua ini termasuk bagian dalamnya. Untuk yang vertikalnya misalnya kita mau ganti menjadi yang garis yang double ini, maka ini kita klik terlebih dahulu, dia hilang. Kalau kita pilih stylenya yang double, lalu kita klik lagi gitu ya. Kemudian yang horizontalnya ini kita mau buat garis putus-putus, kita klik terlebih dahulu, dia hilang. Pilih misalnya garis yang putus-putus ini, kita klik yang horizontal ini, maka kita lihat garis horizontalnya putus-putus, yang vertikalnya double, kemudian garis luarnya ini lebih tebal ya. Kita klik OK ya. Jadi seperti ini formatting tabel ya. Baiklah, berikutnya kita akan bahas tentang mailings ya. Mailings itu kita akan buat nanti contohnya di sini. Misalnya dokumen ini kita akan kirimkan ke beberapa orang ya, dengan memanfaatkan mail merge ya, atau mailing di Microsoft Word ya. Oke, di Microsoft Word silahkan diketik terlebih dahulu di sini, dikirim kepada, enter. Ini ada nama, titik 2, fakultas 2, jurusan, alamat ya. Nah, supaya tanda titik 2 ini terlihat rapi, bagus, ini kita bisa manfaatkan dengan menekan tombol tab ya. Di sini sudah disediakan tab secara default ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat ketika kita memanfaatkan tab secara default ya agak jauh gitu ya. Nah, kita bisa membuat tab sesuai dengan jarak yang kita inginkan ya. Bagaimana caranya ya? Kita coba blok, lalu di bagian ruler bar di sini ya, di atas kita klik. Nah, kita bisa tentukan mau di mana lokasi dari tab yang kita inginkan. Misalnya di sini ya. Nah, maka di sini kita bisa langsung gunakan tombol tab. Di sini juga ada tab.
tekan tab lagi, ya bisa lurus, jadi tidak terlalu jauh. Oke, berikutnya untuk mengisi nama ini kita memanfaatkan konsep mailing ya, jadi tidak diketik manual satu-satu, supaya nanti kita bisa kirim ke beberapa orang secara sekaligus ya, ketika di print dengan nama atau data-data yang berbeda-beda. Bagaimana langkahnya? Yang pertama kita di sini ada menu mailings ya. Kemudian kita bisa manfaatkan di sini start mail merge. Kita gunakan saja step by step mail merge wizard ya. Kita klik. Nah, di sini ada wizardnya. Ada step 1 of 6 ya, ada 6 langkah. Langkah pertama adalah menentukan tipe dokumen ya, letters. Kita next. Langkah kedua di sini select starting document. Kita gunakan use the current document, artinya ini akan menjadi dokumennya akan kita buatkan mailingsnya. Kita pilih next. Langkah ketiga adalah select recipients, untuk menentukan data-datanya kepada siapa saja dokumen ini akan dikirim ya. Ada use an existing list, berarti ini menggunakan list yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini ada select from Outlook contacts, dari kontak yang ada di Outlook. Atau pilihan ketiga kita type a new list, kita buat daftar yang baru ya. Kita pilih yang ketiga, lalu kita klik tombol link create ya, jadi kita buat yang baru. Nah, ketika kita membuat daftar yang baru, di sini sudah disediakan beberapa kolom atau field ya, bawaan dari Microsoft Word, ada title, first name, last name dan seterusnya. Ini bisa kita modifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Caranya kita klik customize columns. Nah, ini field name yang ada. Ini kita bisa delete ya. Kita hapus semua. Kita akan ganti field name ini sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Ya, hapus ini semua. Oke, setelah dihapus semua, lalu kita klik add untuk menambahkan field yang kita inginkan. Misalnya field nama ya, kemudian klik OK, klik add lagi. Ini ada field fakultas, klik OK boleh, enter boleh, klik add lagi. Jurusan, seperti yang kita butuhkan di dokumen ya, ada jurusan. Dan field yang keempat adalah alamat ya. Kemudian klik OK lagi. Jadi ada 4 field yang sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan dokumen ya. Kita klik OK. Maka sekarang sudah ada 4 kolom atau 4 field sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Nah, bisa kita isi di sini namanya. Misalnya di contoh tadi ada nama Alex ya. Misalnya di sini Alex, Fakultas Kedokteran, jurusan dokter hewan, dengan alamat di Jalan Kucing nomor 2. Jalan Kucing nomor 2. Nah, kita bisa tambahkan lagi, klik new entry atau di sini tekan tab ya. Tambahkan lagi mau dikirim kemana lagi di dokumen ini ya. Misalnya namanya Michael, Fakultas Syariah, jurusan atau program studi Hukum Ekonomi Syariah, alamatnya misalnya Jalan Perdamaian ya, nomor 1. Kalau mau tambah lagi tekan tab lagi. Misalnya yang ketiga namanya Sarah, Fakultas Tarbiyah, jurusan misalnya PGMI ya, alamat Jalan Guru nomor 3 misalnya ya. Nah, ini bisa kita tambahkan terus ya. Kalau misalnya sudah cukup, kita klik OK. Misalnya kita hanya kirim untuk 3 nama saja. Lalu di sini kita diminta menyimpan data yang tadi kita ketik ya. Misalnya namanya data 1 ya. Ini akan berbentuk MDB, ini ya, file Microsoft Access.
kita klik save. Ini receiver yang tadi sudah kita buat. Kalau mau kita edit, tinggal kita pilih data source-nya lalu kita klik edit ya. Kalau dirasa cukup, kita klik OK. Kemudian next, write your letter, ini sudah kita ketik. Next, previewnya. Next, complete ya, ini kita close saja wizardnya. Langkah berikutnya kita masukkan fieldnya yang tadi sudah kita buat ya. Dikirim kepada nama, maka di mailing ini ada insert mail field. Nah, ada 4 field yang tadi kita buat ya. Nama, ini ada Alex karena langsung preview resultnya kita aktif dia ya. Kalau dinonaktifkan akan ditampilkan field name-nya ya. Fakultas, tekan spasi, insert math field, fakultas ya. Di jurusan, spasi, insert math field, jurusan. Alamat, spasi, insert math field, alamat ya. Ini field yang tadi kita buat ya. Kalau kita klik previewnya akan ditampilkan sesuai dengan yang tadi kita ketik ya. Ini record yang pertama. Kalau melihat record yang kedua, kita klik di sini ada next record, Michael dan seterusnya ya. Next record, ini record yang ketiga. Kembali ke record yang pertama, bisa ada di sini first record ya. Ini last record. Ketika ada lebih dari 100 bisa langsung last record ya. Nah, ini untuk mailing. Bagaimana pemanfaatannya? Setelah kita buat seperti ini dengan dokumen yang sama kita kirim ke beberapa orang, kita bisa gunakan di sini finish and merge ya. Maka di sini contoh ada print dokumen. Maka kita bisa print, kalau kita klik all, kemudian OK, maka akan tercetak 3 dokumen dengan ditujukan kepada nama-nama yang berbeda sesuai dengan data yang tadi sudah kita ketik ya. Itulah tadi pemanfaatan mailing. Silahkan dicoba-coba lagi, diulangi lagi materi ini sehingga bisa dipahami tentang pemanfaatan mailing. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Jadi di awal pembahasan tentang formatting font, kemudian penggunaan kolom ya, lalu ada pemanfaatan drop cap, dan kemudian masuk bagaimana membuat table, formatting table, termasuk di dalamnya ada shading ya, borders, dan terakhir tadi kita sudah bahas tentang mailing ya, bagaimana kita bisa mengirim dokumen yang sama kepada beberapa responden ya. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.